Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik untuk Anda. Dengan kericuhan di kantor Arema FC pada minggu lalu mematik reaksi dari DPD KNPI Kabupaten Malang. Atas nama organisasi kepemudaan, mereka meminta agar kepolisian bisa mengusut kejadian dengan lebih humanis untuk mencegah konflik semakin melebar. Liputannya untuk Anda. Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Malang mempersilahkan kepolisian melakukan pengusutan atas kericuhan yang terjadi di kantor Arema FC. Organisasi kepemudaan meminta kepolisian dalam mengusut insiden dilakukan lebih humanis. Akibat kericuhan yang berujung pada pengerusakan dan penganiayaan, Polres Malang Kota telah menahan 107 orang yang diduga terlibat dan berada di lokasi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kabupaten Malang, Zulham Mubarak, mengatakan dirinya mendapatkan laporan di mana dari 107 orang yang terjaring dalam pengamanan buntut dari kerusuhan itu juga merupakan pemuda dari Kabupaten Malang. KNPI Kabupaten Malang secara formal meminta agar Polresta Malang melakukan proses pengusutan terhadap para pelaku pengerusakan ini dengan cara yang lebih humanis, karena bagaimanapun para pemuda ini termasuk generasi muda dan masa depan Kabupaten Malang. Bahwa dari 107 orang pemuda yang diamankan oleh Polresta Malang, ini ternyata ada sebagian adalah merupakan pemuda Kabupaten Malang. Jadi kami secara formal berharap agar kemudian Polres Malang melakukan proses pengusutan terhadap para pelaku perusakan ini dengan lebih cara-cara yang humanis, karena bagaimanapun para pemuda ini masa depan Kabupaten Malang juga dan rekan-rekan kami juga. Maka kami berharap agar apabila memang tidak terbukti atau kemudian mereka ini berada di dalam lokasi yang salah,
kemudian terlanjur memakai atribut dan ikut diamankan dari 107 orang tadi, kami berharap untuk segera diproses, kalaupun tidak terlibat ya dipulangkan lah. Karena kan saya merasa bahwa mereka juga bagian dari pemuda juga dan harus mendapat pembelaan sebagaimana umumnya. Tetapi apabila dari mereka ini kemudian terbukti, ya kami tentunya tidak bermaksud menghalang-halangi proses di dalam kepolisian. Kami persilakan kepolisian untuk melanjutkan proses terhadap mereka-mereka yang benar-benar bersalah. Zulham menambahkan apabila pemuda yang ikut aksi di kantor Arema terbukti tidak bersalah, berharap segera dipulangkan. Namun bagi mereka yang dinyatakan bersalah, silakan diusut dan diproses dengan cara yang humanis agar tidak memicu konflik yang semakin melebar. Pihaknya juga menghimbau pada seluruh pemuda di Kabupaten Malang untuk menjaga diri dan sikap dari informasi yang tidak tepat. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Beredarnya video serta kabar penculikan anak di berbagai platform media sosial beberapa hari terakhir membuat para orang tua khawatir akan keselamatan putra-putrinya, terlebih saat berada di sekolah. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan sebagai lembaga pendidikan juga mulai meningkatkan sistem keamanan sekaligus berpesan kepada murid untuk tidak terlalu ramah dengan orang yang tidak dikenal, terlebih saat pulang sekolah. Beredarnya video serta kabar penculikan anak di berbagai platform media sosial beberapa hari terakhir membuat para orang tua khawatir akan keselamatan putra-putrinya, terlebih saat berada di sekolah. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sebagian lembaga pendidikan juga mulai meningkatkan sistem keamanan sekaligus berpesan kepada para murid untuk tidak terlalu ramah dengan orang yang tidak dikenal, terlebih saat pulang sekolah. Salah satu lembaga pendidikan yang mulai meningkatkan sistem keamanan adalah SD Islam Terpadu Ibnu Hajar yang berada di wilayah Dusun Gondorejo, Desa Oro-Oro, Ombok, Kota Batu. Dengan mengirimkan flyer atau pesan informasi yang disebar melalui grup wali murid, pihak sekolah mulai memberlakukan pengamanan baik di internal sekolah saat proses pembelajaran maupun pesan informasi saat murid sudah berada di rumah. Untuk pengamanan di lingkungan sekolah, sengaja setiap waktu pihak guru memberikan informasi melalui pengeras suara agar para murid untuk waspada kepada setiap orang yang tidak dikenal. Di sisi lain, saat pulang sekolah, orang tua diharapkan bisa menyempatkan diri untuk bisa menjemput. Dan jika penjemputan dilakukan melalui jasa ojek online, setiap penjemput wajib memperlihatkan pesanan jasa saat menerima order ke pihak satpam sekolah atau guru yang bertugas. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Hajar, Eka Yulia Kurniawati, menegaskan peningkatan keamanan di sekolah ini dilakukan salah satunya atas permintaan orang tua murid yang khawatir atas keamanan putra-putrinya. Terlebih beberapa hari terakhir banyak beredar video dan kabar di media sosial aksi penculikan anak. Di lembaga. Yang pertama, kita berkoordinasi dengan para pimpinan di sekolah SD Ibnu Hajar dengan para waka untuk menerbitkan flyer yang kita kirim ke semua grup wali murid maksud saya. Itu yang pertama, flyer waspada penculikan agar kita dan orang tua senantiasa aware begitu ya Bapak. Bukannya takut ya, tapi kita tetap tenang dan waspada terhadap informasi penculikan anak yang sedang marak di media sosial. Yang di dalam sekolah, yang pertama kami telah merapatkan barisan dengan para tim keamanan sekolah. Dalam hal ini adalah Bapak Satpam kami himbau untuk senantiasa jaga tepat waktu, begitu ya, mengenali betul siapa penjemputnya, kan sudah hafal ya biasanya ya siapa yang pesan ojek online gitu. Jadi kita koordinasikan itu untuk lebih teliti lagi begitu ya, untuk menanyai kepada siapa yang dijemputnya. Kemudian dari SOP yang pertama itu, kemudian Pak Satpamnya akan konfirmasi ke wali kelasnya diminta izin oleh anaknya untuk pulang dan salim. Oh iya, kita menyaksikan udah dijemput sama Pak ojek yang itu, begitu. Sementara Aminah, salah satu orang tua murid, mengaku sangat khawatir dengan keselamatan putrinya yang masih berusia 7 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar. Meski belum waktunya pulang, namun Aminah menyempatkan diri lebih awal untuk datang ke sekolah menanti putranya saat tiba jam pulang sekolah.
Sangat khawatir, Pak. Apalagi sampai diculik gitu ya. Ya perlu waspada aja. Takut kenapa-napa kan, entah dijual, entah diambil organnya. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya, dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup mencanangkan pemberlakuan pengelolaan sampah di kawasan Kota Batu. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang terpadu dan terstruktur merupakan kebutuhan bagi Kota Batu sebagai kota destinasi wisata. Berikut liputannya untuk Anda. Kembali ke tempat. Persiapan pemakaian rompi dan pemberian kresek terpilah. Pencanangan pemberlakuan pengelolaan sampah kawasan perkotaan Cikota Batu ditandai peluncuran armada dan pemberian rompi bagi petugas kebersihan di Balai Kota Among Tani Kota Batu. Sedikitnya ada 57 petugas kebersihan di wilayah Kota Batu dan sejumlah OPD serta lurah mengikuti apel pencanangan pemberlakuan pengolahan sampah perkotaan.
Hal ini dilakukan selain jumlah penduduk yang semakin padat, juga banyaknya jumlah kunjungan wisata menyisakan permasalahan terkait pengelolaan sampah. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Bayewayi menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup saja, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Batu juga telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan sampah. Perubahan peraturan ini terutama pada 3 aspek, yaitu adanya pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengangkutan sampah. Selain itu juga diatur waktu pengangkutan dan masing-masing tanggung jawab, mulai dari masing-masing rumah tangga, RT, RW, pemerintahan desa atau kelurahan, serta pemerintah kota. PJ Wali Kota Batu menambahkan termasuk di dalamnya keterlibatan unsur RT RW, desa, kelurahan, kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas harus dilaksanakan dengan baik. Jika dengan semua pihak terlibat secara aktif, maka yakin permasalahan pengelolaan sampah kawasan perkotaan segera teratasi secara tuntas. Sementara pencanangan pemberlakuan pengelolaan sampah kawasan perkotaan diikuti oleh 51 orang personil penyapuan dan menampilkan armada pendukung, meliputi 9 armada terdiri dari 4 unit dump truck, 1 unit pick up, 1 unit kompaktor, dan 3 unit kendaraan roda 3 jumlah personil sebanyak 30 orang. Lalu bisa dijelaskan terkait peluncuran armada sampah ini? Ya, ini kan sebenarnya sudah berjalan terus dari tahun ke tahun. Ya, kita hanya merefresh lagi teman-teman kita, para tukang pembersih jalan dan juga di berbagai tempat. Kita ingin ada pola yang baru di dalam pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan juga pengangkutan sampah. Nah, kami melihat karena ini adalah kota wisata Batu, orang kan ingin menikmati kota wisata Batu ini dengan bersih dan nyaman. Salah satunya adalah bagaimana tidak melihat sampah di mana-mana pada jam-jam keramaian. Nah, maka kita mencoba Pak Sekda dan Pak Kadis LH meramu, oh ternyata kota wisata Batu itu seperti harus dikayak di luar negeri. Diangkutnya jam 1 malam gitu, sampai jam 6 pagi atau jam 5 subuh, sehingga masyarakat pada saat mau aktivitas pagi atau wisatawan mau nikmati aktivitas sudah tidak melihat sampah lagi di berbagai sudut jalan. Jadi mereka akan bekerja dengan pola yang sama sebenarnya, cuma berubah waktu saja, sehingga orang lagi tidur, wisatawan lagi tidur, masyarakat kita lagi tidur, teman-teman kita, sahabat kita, tukang pembersih jalan ini sudah menyapu di berbagai sudut jalan, mengumpulkan berbagai sampah, mengangkut sampah ke TPA, sehingga pada saat pagi hari jam 6 itu sudah bersih semua di wilayah-wilayah perkotaan. Nah, itu harapan kita bersama. Maka kenapa hari ini kita lakukan pencanangan perubahan pola pembersihan di wilayah perkotaan. Tadi kan kita sudah mencanangkan dari laporan Pak Kadis, ada 5 wilayah di kelurahan dan 1 desa yang sementara ini kita titik beratnya, fokusnya di wilayah tersebut, di mana wilayah tersebut adalah wilayah perkotaan yang kita harapkan di pagi hari sudah memang bersih sampai dengan sore hari. Dan kita juga berharap sebenarnya bukan hanya tukang bersih jalan atau petugas pembersih jalan yang melakukan ini, tapi seluruh warga Kota Batu, karena harus punya kesadaran yang tinggi. Tanpa kesadaran yang tinggi, saya yakin ya petugas pembersih jalan ini juga tidak mungkin akan 24 jam melakukan tugasnya. Maka dibutuhkan kesadaran kita bersama. Tidak hanya itu, juga sarana pendukung yaitu 22 unit bin kontainer, 36 unit tempat sampah terpilah, dan 20 unit bak sampah karet. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Mulyono, mantan peserta kontes Dangdut Indonesia yang terpilih menjadi Kepala Desa Tanah Wulan Maisan Bondowoso, bisa menjadi contoh dan diacungi jempol. Pasalnya dengan posisi jabatan sebagai Kepala Desa, Mulyono atau yang akrab dipanggil Mul KDI tersebut tidak pelit mengeluarkan uangnya untuk membangun fasilitas umum di desanya. Salah satunya dengan memperbaiki jalan desa menggunakan uang pribadi yang dibantu oleh warga dan Babinsa. Berikut liputannya.
Mulyono, salah satu kepala desa Tanah Wulan Bondowoso yang juga pemilik orkes Melayu Devita Musik, mantan peserta dari ajang kontes dangdut Indonesia KDI, ajang bergengsi di salah satu televisi swasta Indonesia ini layak menjadi contoh. Pasalnya melalui gebrakan aksinya mendapat banyak pujian khususnya dari warganya. Kepala Desa Mulyono atau akrab disapa Mul KDI dengan sukarela menggelontorkan uang pribadinya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan ia rela menggunakan gajinya sebagai kepala desa untuk meningkatkan ekonomi warganya dengan cara yang terbilang unik. Salah satunya membangun jalan yang rusak parah di perbatasan antara Desa Gambangan dan Tanah Wulan. Akses jalan ini salah satunya penghubung menuju ke Pasar Maisan, baik dari Desa Tanah Wulan, Bujar Baru, dan Sukolor. Bersama Babinsa Desa Tanah Wulan Serka Nur Hadi dari Koramil 082207 Maisan Bondowoso, beserta perangkat desa dan ketua RT Desa Tanah Wulan bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak parah tersebut. Mulyono selaku kepala desa Tanah Wulan berharap ada perhatian dari pemerintah kabupaten atau provinsi karena jalan ini umum, aksesnya menuju ke Pasar Maisan. Mengingat jalur ini cukup penting untuk aktivitas ekonomi warga, namun kondisinya selama ini cukup rusak dan banyak keluhan warga yang mengalami kecelakaan. Harapan saya ke depan ada perhatian dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, karena jalan ini jalan umum akses dua desa, antaranya Sucolor dengan Tanah Wulan, akses jalan utama untuk menuju Pasar Maisan. Karena jalan ini terlalu parah, banyak warga yang jatuh, jadi saya beserta Babinsa dengan perangkat desa dan RT bekerja sama untuk memperbaiki sementara, itu Mas. Kerusakan ini sudah lama, Pak? Sudah lama. Sudah sekitar 7 bulan yang lalu, parah memang. Sudah ada pengajuan ke pemerintah Kabupaten Bondowoso, cuman karena mungkin kondisi COVID yang masih baru selesai, masih belum ada anggaran katanya, Mas. Sementara Serka Nur Hadi Babinsa Desa Tanah Wulan Maisan Bondowoso menjelaskan jika pihaknya bersama warga melaksanakan karya bakti berupa penambalan jalan yang rusak di perbatasan Desa Tanah Wulan dan Desa Gambangan Maisan Bondowoso. Nur Hadi juga berterima kasih kepada warga Desa Maisan dan perangkat Desa Tanah Wulan yang bahu-membahu turun memperbaiki jalan. Dari Bondowoso, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Halo kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu.
Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Krim Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. TV ku burak, berebek-berebek. Desa itu, desa. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Miss Rina? Nggak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set-top box aja. Oke. TV-mu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya, Miss Rina. Nah, bersama ATV, yuk kita sukseskan migrasi TV digital. Sore-sore ada bulan, ayo konco podo dolanan. Rene-rene bebarengan, konco kabeh podo jogetan. Komisi B DPRD Kota Batu mengadakan rapat kerja bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batu. Hal ini terkait dengan kebutuhan pos sektoral pemadam kebakaran di masing-masing wilayah kecamatan di Kota Batu. Berikut liputannya untuk Anda. Meskipun tarif kita di dalam pergub tahun 2000. Dijelaskan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Haridana Wahyono bahwa dalam kegiatannya petugas pemadam kebakaran Kota Batu harus melakukan respon cepat dalam upaya untuk menanggulangi bencana. Apalagi sesuai dengan undang-undang terkait dengan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, petugas pemadam kebakaran harus sampai di tempat kejadian paling lambat 15 menit sesudah terjadi bencana. Perlu diketahui bahwa saat ini lokasi damkar Kota Batu yang standby berada di Balai Kota dirasa belum bisa mencakup cepat semisal ada kejadian bencana yang berada di daerah Jurang Kuali atau daerah-daerah lain yang lokasinya lebih jauh, apalagi dengan keadaan lalu lintas Kota Batu yang padat. Oleh karena itu, dalam rapat kerja ini disepakati bersama untuk pembangunan pos sektoral di mana nantinya di tiap-tiap pos sektor akan disediakan alat pemadam dan tenaga pemadam kebakaran yang dikhususkan untuk wilayah atau daerah yang sulit dijangkau. Yang kemarin, ini untuk damkar. Damkar adalah pemadam kebakaran yang memang dinas ini adalah dinas yang memang untuk bisa menyelamatkan masyarakat dan kepentingan untuk masyarakat. Makanya untuk damkar sendiri punya undang-undang bahwa kalau ada pemadam kebakaran sudah terima telepon ada 15 menit paling lambat harus sudah nyampe lokasi. Nah, kan tidak mungkin di Jurang Kuali pemadam kebakarannya di kantor Balai Amung Tani dengan jalan raya macet, akhirnya di Jurang Kuali sudah nyampe hampir setengah jam. Itu pun sudah terbakar ludes. Nah, makanya kemarin kita datangkan juga BKD, Badan Aset, terus pemberdayaan perempuan, juga bagian hukum, terus dari desa Tulungrejo, desa Dadap Tulis, juga Kecamatan Batu, Kecamatan Jonrejo, Kecamatan Munyaji. Kita duduk bersama bagaimana kita akan membuat pos sektor. Pos sektor adalah penempatan alat-alat pemadam kebakaran yang mendekati wilayah-wilayah yang memang sulit terjangkau. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Salah satu yang menjadi hasil dari rapat kerja bersama Komisi B DPRD Kota Batu dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batu, yaitu terkait dengan penempatan pos sektoral di 3 kecamatan di Kota Batu. Dari hasil ini nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi B serta Damkar Kota Batu.
Yang kedua adalah terkait saran dari Banggar kemarin bahwa Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi BDPRD Kota Batu Haridana Wahyono bahwa dari pertemuan kali ini terdapat kesepakatan bersama untuk pembangunan pos sektoral pemadam kebakaran, di mana lokasi pos yang pertama yaitu di daerah Junggo, pos sektoral kedua terletak di Dadap Rejo, dan pos sektoral ketiga tetap berada di Balai Kota Amung Tani. Pos sektoral tersebut akan melingkupi wilayah masing-masing, yaitu untuk wilayah Bumiaji masuk pos sektoral Junggo, sedangkan untuk di daerah Jurrejo akan masuk lingkup wilayah pos sektoral di Dadap Tulis, dan untuk di Kota Batu sendiri akan masuk lingkup pos sektoral yang ada di Amung Tani. Semua pos sektoral tersebut nantinya tinggal menunggu MOU dengan pihak desa, kecamatan, dan pemerintah untuk bagaimana penempatan pos sektoral tersebut. Pertama, kemarin ada kesepakatan setuju adalah wilayah Junggo akan ada penempatan pos sektor, penempatan alat-alat kebakaran di situ, juga tenaganya. Juga nanti di Dadap Rejo, Dadap Tulis juga ada yang sudah disepakati, tinggal proses untuk semuanya tinggal proses untuk apa? MOU dengan desanya masing-masing, dengan kecamatan dan pemerintah, bagaimana menempatkan pos sektor yang di Bumiaji itu di Junggo, yang di Jurrejo ada di Dadap Tulis, yang di Batu ada tetap di kantor Balai. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya, dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box, dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Dari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain.
berfungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Guna mencari bibit-bibit baru, Ketua Umum PBSI menggelar turnamen bulu tangkis yang diikuti seluruh klub di Malang Raya. Turnamen ini diikuti sebanyak 406 peserta dengan sangat antusias. Berikut liputannya untuk Anda. Guna mencari bibit-bibit baru, Ketua Umum PBSI menggelar turnamen bulu tangkis yang diikuti seluruh klub di Malang Raya. Turnamen ini diikuti sebanyak 406 peserta dengan sangat antusias. Menurut Ketua Umum PBSI Kota Batu Kris Susanto, acara ini merupakan awal yang baik di tahun baru di kepengurusan baru. Turnamen bulu tangkis Kota Batu juga sudah mendahului dari kota-kota lain, yang menjelaskan pelaksanaan di Kota Batu jauh lebih cepat dan efisien dari kota-kota yang lainnya yang masih melakukan persiapan. Ketua Umum PBSI mengharapkan pelaksanaan ini bisa berlanjut dan di tahun depan akan terselenggara Ganesha Cup yang lainnya. Kemudian di kepengurusan baru ini dengan harapan bisa menyelenggarakan event provinsi dan bisa diikuti oleh seluruh klub yang ada di provinsi. Kegiatan hari ini diselenggarakan oleh PB Ganesha yang diikuti seluruh klub di Malang Raya dan Hidangan. Dan alhamdulillah sangat antusias sekali, pesertanya lebih dari 400, luar biasa. Dan ini awal yang baik di tahun baru, di kepengurusan baru juga kita sudah mendahului dari kota-kota lain ketika persiapan dan kita sudah melaksanakan. Event Ganesha Cup 2023 dikenakan biaya mandiri dari klub berkategori usia sebesar Rp160.000, sedangkan untuk ganda sebesar Rp250.000. Ganesha Cup yang diadakan selama 4 hari diikuti sebanyak 5 kota. Dari Kota Batu, Vicky Newsport ATV melaporkan. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 1 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dan esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.